Ya, cuman yang menarik bagi saya tadi bagaimana menghubungkan antara hukum internasional ini yang akan dari awang-awang itu diterapkan di keseharian kita. Ternyata ada loh aturan-aturan hukum internasional yang memang sama dan kita terapkan juga sehari-hari. Ya. Nah, salah satunya apa? Salah satunya adalah mengenai aturan mengenai halal tadi ya, produk halal. Karena di sini saya juga bicara mengenai keamanan ya, Bapak Ibu. Jadi saya jelaskan dulu nih, dari mana sih idenya? Kan mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya bahwa sertifikat halal sekarang mandatory atau wajib ya, sudah tahu dan berlaku. Kapan Bapak Ibu batasnya? Tahapan yang pertama itu Oktober 2024. Ini bulan Oktober kan? Ya. Berarti sudah berlaku ini, sudah mulai berlaku. Tetapi untuk makanan dan minuman yang diproduksi oleh usaha mikro kecil ya diperpanjang hingga 2026 ya. Tetapi untuk produk-produk makanan yang bahan bakunya ya memiliki resiko tinggi seperti menggunakan daging dan sebagainya, maka tetap berlaku mandatory halal Oktober 2024 dengan jalur reguler. Nanti saya jelaskan apa itu ya. Nah, dari mana sih idenya? Jadi begini, awalnya di Indonesia, ini saya sedikit cerita dulu nih, kenapa kemudian sertifikasi halal itu jadi wajib ya. Karena Bapak Ibu mungkin tahunya tiba-tiba pemerintah kok menyuruh wajib aja. Kan kita susah. Kita kan nggak punya uang, apalagi UMK. Susah gitu kan. Nah, kebanyakan dari beberapa yang saya temui Bapak Ibu di UMK ya, di UKM itu selalu ketika kita sosialisasi, Bu, nggak punya sertifikat juga udah laku, nggak perlu ya kan. Jadi selalu ada selalu berpikirnya ekonomisnya gitu ya. Ya kita pun begitu ya ibu-ibu. Wah, sama, saya juga begitu. Nah, jadi prinsipnya begini, awal mulanya ya, sertifikat halal atau logo halal itu hanya diwajibkan bagi produksi, bagi produsen yang membuat makanan halal. Itu pun dengan cara sukarela. Ya, ketika dia ingin melabelkan halal supaya mendapatkan nilai lebih. Kalau makanan halal itu kan orang pasti melihatnya punya nilai lebih ya, apalagi sekarang ibu-ibu ya. Kita pasti cari jilbab
ya, jilbab itu yang kualitasnya bagus. Nah, kalau sudah ada stempel halalnya itu biasanya jaminan mutu gitu. Nah, awalnya itu hanya untuk factory atau produsennya saja. Jadi ketika dikirim, kemudian didistribusikan, disimpan, ya, itu tidak perlu ada sertifikasi halal. Jadi sertifikasi halal hanya untuk rumah produksinya saja. Sukarela, itu pun iya dan tidak. Nah, hal ini, ya, hal ini kemudian berubah. Kenapa? Karena kalau di luar negeri, ya, yang namanya halal itu hanya satu nilai tambah. Di sini juga, ketika waktu itu sertifikasi halal itu masih sukarela, ya. Jadi kayak produsen industri besar tuh Bapak Ibu, ya, untuk keamanan pangan itu wajib mereka punya HACCP, GMP, itu mereka wajib punya. Mereka harus punya sertifikat itu. Tetapi untuk jaminan halal mereka tidak wajib punya. Ya, dari situ kemudian kenapa kemudian sertifikasi halal ini ada? Karena waktu itu ada kejadian besar Bapak Ibu di tahun 80-an, ya, ditemukan waktu itu kasus Ajinomoto. Bapak Ibu tahu nggak? Ya, betul, ada Ajinomoto yang ternyata bahan bakunya itu ada dari babi. Nah, dan itu hasil penelitian dosen di Universitas Brawijaya kemudian dipublikasikan. Nah, pada saat itu kemudian pemerintah mengambil tindakan, kemudian bekerja sama dengan MUI saat itu, ya, dua kementerian, Kementerian Kesehatan, Agama, kemudian MUI, mereka membentuk LPPOM. Itu awal mulanya, ya. Tapi waktu itu masih sukarela, belum wajib. Nah, melihat bahwa kesadaran masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim ini ternyata sangat rendah dibanding Malaysia misalnya. Ya, kita ini Muslimnya mayoritas 86%. Tetapi kesadaran untuk mengkonsumsi makanan halal sangat rendah dibandingkan dengan Malaysia. Di Malaysia itu bahkan sampai ada sosialisasi masih kecil gitu ya. Bapak Ibu ini mengajarkan anak-anaknya untuk memilih makanan halal atau tidak? Mengajarkan. Ya. Itu yang paling utama ya Bapak Ibu ya. Betul. Saya pun di sana walaupun tinggal di luar, saya selalu mengajarkan anak saya mana yang halal, mana yang tidak halal. Nanti saya tunjukkan kalau misalnya di luar itu untuk membedakan mana makanan halal atau tidak halal, karena kita nggak yakin ya, karena di sana halal itu tidak wajib. Nah, itu kan dijamin halal, Bu. Di mana? Itu kan ada dijamin halal. Jadi produknya gitu. Produknya dijamin halal. Nah, jadi awalnya yang merupakan kewajiban itu hanya keamanan pangan saja. Jadi dia harus aman dimakan, tidak beresiko, tidak bikin sakit perut, ya, bersih dan lain sebagainya. Jadi halal itu hanya tambahan. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, nah, kalau di level internasional yang namanya keamanan pangan ini sudah mutlak. Ya, di negara-negara luar itu yang namanya keamanan pangan itu sudah mutlak. Ya, ada beberapa regulasi mengenai keamanan pangan, ya. Itu karena ini hukum internasional, salah satunya diatur di dalam Codex Alimentarius. Nah, Codex ini apa sih? Codex ini adalah sekumpulan koleksi aturan mengenai standar. Gimana sih? Misalnya ya, ada tuh standar mengenai bagaimana pipa yang sesuai dengan standar hygiene, ya, sanitasi untuk industri misalnya gitu. Nah, itu ada semua di Codex Alimentarius. Nah, ini aturan-aturan internasional. Kemudian ada juga aturan di level internasional itu namanya Sanitary and Phytosanitary Measures atau SPS Agreement. Nah, ini kaitannya dengan tadi hygiene, kebersihan, sanitasi, ya. Ini juga aturan mengenai itu. Saya tidak akan membahas banyak lah. Kalau ini
ini urusan saya, gitu ya. Nah kalau di Indonesia apa? Keamanan pangan di Indonesia itu dijamin ya atau diwajibkan di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Nah, sertifikasi halal juga itu ada di undang-undang ini. Tetapi yang lebih spesifik merujuk mengenai sertifikasi halal itu ada di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang sistem jaminan halal. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ya ternyata Bapak Ibu di seluruh dunia itu keinginan untuk mensertifikasi halal bukan hanya pada saat produksi, tetapi juga harus ada jaminan itu menyeluruh dong. Jangan cuma saat produksi. Gimana ketika disimpan, itu disimpan di gudang yang ternyata tercampur dengan barang-barang yang non halal atau yang haram. Bagaimana misalnya kalau misalnya pada saat di etalase dipajang, ya, itu kemudian berdekat-dekatan bercampur dengan barang-barang yang tidak halal atau haram, ya. Nah inilah kemudian yang awalnya hanya dalam produk supply chain itu hanya sertifikat halal diwajibkan pada saat produksi, kemudian dengan Undang-Undang 33 2014 itu menjamin keseluruhan rantai rantai supply, ya, mulai dari pabriknya itu harus disertifikasi. Kemudian nanti logistik, kita ada namanya logistik halal pada saat penyimpanan itu ada aturannya, ada standarnya. Penyimpanan bukannya tidak boleh, Tapi udah masuk ke luar kota juga, udah ke Jakarta kemarin-kemarin karena sayanya sibuk di sini di situ nggak lanjut bikin. Sambilan itu ya. Iya. Tapi insya Allah nanti mau Ini dari desa Pasanggerahan gitu ya Bu, bener ya. Gitu. Oke, baik Bapak Ibu, tadi penjelasan yang cukup lengkap dari Ibu Eva.